Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, hari ini pertemuan terakhir ya. Kita akan mungkin menyelesaikan presentasi dan diskusi di hari ini ya. Sama seperti minggu-minggu sebelumnya, hari ini juga kita merapel ya pertemuan ke-13 dan ke-14. Jadi harapannya nanti bagi adik-adik yang mungkin dari pertemuan satu atau dua gitu ya di awal itu belum ada nilai keaktifan, maka mungkin bisa dimaksimalkan hari ini ya. Entah mau bertanya atau mungkin menambahkan jawaban sebagai audiens. Oke, hari ini kita akan presentasi atau mungkin menyaksikan presentasi dari dua kelompok, kelompok 11 dan 12. Materinya hampir mirip-mirip ya terkait teknologi. Em, Harapannya yang jadi presenters bisa siap atau ready ya untuk kelompok 11 dulu nanti baru lanjut ke kelompok 12 ya. Em, Sebelum mungkin presentasi, nanti setiap dari adik-adik bisa menyebutkan nama dan NIM dulu, biar saya juga bisa tahu apakah orang-orangnya hadir untuk hari ini ya. Di sini ada kelompok 11, Aulia Davina, Andika Syahputra, dan Adila Nur Mufida. Sementara untuk kelompok 12 ada Ardian, Siti Fatima, sama Karen Francesca ya. Nah, mungkin saya bertanya dulu gitu ya, apakah dari kelompok 3 ada yang mau ready jadi moderator dan notulen? Silakan. Kelompok 3 di sini ada As'ad, Nur Aziza, sama Rasya Aditya. Apakah bisa jadi moderator dan notulen? Mohon maaf, Mem, Asatnya masih belum sempat untuk menjadi moderator notulen. Soalnya saya ada di pelabuhan masih, Mem. Oke. Nur Aziza sama Rasya bisa? Mem, saya jadi moderator saja, Mem. Oke. Nur Aziza jadi moderator. Rasya hadir? Hadir, Mem. Boleh jadi notulen? Mohon maaf, Mem, lagi sakit. Siapa yang boleh minta tolong jadi notulen dari kelompok lain? Saya, Mem. Saya di sini siapa? Erlita? Erlita, Mem. Oke. Oke, mungkin ya kita bisa mulai ya karena sudah ada moderator dan notulen. Jadi silakan bisa dimulai untuk presentasi dan diskusinya. Waktu saya persilakan kepada moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberi kita kesempatan untuk bisa menghadiri pertemuan mata kuliah ilmu kealaman dasar pada hari ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu yang ada, langsung saja saya persilahkan kepada kelompok berapa? 11. Kelompok 11 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika dari kelompok 11 dengan akhiran NIM 187. Saya akan memulai presentasi ini dengan materi IPA dan teknologi informatika.
yaitu peran teknologi informatika dalam pembelajaran IPA. Teknologi informatika kini telah menjadi bagian integral dalam pembelajaran IPA. Penggunaan perangkat lunak simulasi memungkinkan mahasiswa untuk menjalankan eksperimen yang aman dan terjangkau, yang mungkin tidak dapat dilakukan di laboratorium konvensional karena keterbatasan alat atau resiko bahaya. Dengan simulasi, mahasiswa dapat mengeksplorasi berbagai fenomena ilmiah, seperti gerak benda, gerak kimia, atau sistem ekologi dalam lingkungan virtual yang interaktif. Selain simulasi, teknologi informatika juga memberikan kemudahan dalam pengolahan dan analisis data ilmiah. Mahasiswa dapat menggunakan perangkat lunak statistik atau program analisis data untuk memproses informasi yang kompleks dan menghasilkan kesimpulan yang lebih akurat. Hal ini membantu mereka memahami penerapan ilmu pengetahuan dalam konteks yang lebih nyata, seperti dalam penelitian atau penyelesaian masalah dunia nyata. Baik, terima kasih. Itu saja peran dari teknologi informatika dalam pembelajaran IPA. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya yaitu integrasi IPA dan teknologi informatika dalam ilmu kealaman dasar. Integrasi antara IPA dan teknologi informatika dalam pembelajaran ilmu kealaman dasar tidak hanya mempermudah pemahaman konsep, tetapi juga mendorong mahasiswa untuk berpikir secara analitis dan kritis. Dengan bantuan teknologi, mahasiswa dapat menghubungkan teori-teori ilmiah dengan penerapannya di dunia nyata. Misalnya, melalui aplikasi geografi digital, mereka dapat mempelajari fenomena iklim global dan dampak perubahan iklim di berbagai daerah. Hal ini menjadikan pembelajaran lebih relevan dan kontekstual, karena mahasiswa tidak hanya belajar secara teoritis, tetapi juga melihat dampak praktis dan fenomena yang mereka pelajari. Penggunaan perangkat teknologi seperti augmented reality atau disingkat dengan AR dan virtual reality atau disingkat dengan VR juga membuka peluang baru dalam pembelajaran IPA. Mahasiswa dapat merasakan pengalaman langsung berinteraksi dengan objek-objek ilmiah yang divisualisasikan secara 3D, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang struktur atom, ekosistem, dan atau galaksi. Dengan demikian, pembelajaran IPA di kelas ilmu kealaman dasar menjadi lebih menarik dan memotivasi mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Oke, baik. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan membacakan materi terakhir yaitu keuntungan teknologi. Perkembangan teknologi di era digital seperti sekarang ini bertumbuh semakin cepat. Secara tidak langsung, penggunaan teknologi ini meningkat tajam. Teknologi adalah suatu saran atau sistem yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi manusia. Oleh karena itu, teknologi menjadi sangat penting di era sekarang. Apalagi dengan adanya teknologi digital yang berkembang pesat setiap harinya. Contoh teknologi nyata di era sekarang sangat banyak, yang mulai dari teknologi yang kita sering gunakan seperti handphone, mesin-mesin, motor, dan lainnya. Seiring perkembangan teknologi yang semakin maju, tentu akan lebih banyak teknologi yang muncul. Teknologi memberikan banyak sekali manfaat untuk keberlangsungan hidup. Salah satu contoh teknologi yang benar-benar bermanfaat saat ini adalah Google. Manfaat teknologi secara umum memang untuk mempermudah penggunaannya dapat mengerjakan semua hal dengan lebih cepat dan singkat. Semua itu juga membuat pekerjaan yang dihasilkan lebih baik. Jadi kesimpulannya, teknologi informatika memberikan banyak keuntungan dalam pembelajaran IPA, khususnya dalam mata kuliah ilmu kealaman dasar. Dengan integrasi teknologi, mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga mampu melihat aplikasi nyata dari ilmu pengetahuan melalui visualisasi dan simulasi interaktif.
Hal ini mendorong mereka untuk berpikir lebih kritis dan kreatif dalam menghadapi berbagai fenomena alam. Penggunaan teknologi juga memperluas akses informasi dan memudahkan pengolahan data, sehingga mahasiswa dapat lebih siap menghadapi tantangan-tantangan ilmiah di masa depan. Kesimpulannya, teknologi informatika memainkan peran penting dalam mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah dan analitis mahasiswa di era digital ini. Baik, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator kembali. Baik, untuk kelompok 11, apakah materinya masih ada? Sudah selesai sama kesimpulannya tadi. Oke. Baik, selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Sebelumnya kepada kelompok 11, kalian ingin menerima berapa pertanyaan? Permisi moderator, mungkin bisa dilanjut dulu ke kelompok 12. Oh, baik, Mem. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada kelompok 12 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk kelompok 12 saya persilahkan. Oke, baik. Saya akan menyampaikan materi kelompok 12 yang berjudul Perkembangan Teknologi dalam Pembelajaran Ilmu Pengalaman Dasar. Simulasi virtual dan visualisasi 3D. Simulasi virtual dan teknologi visualisasi 3D telah menjadi salah satu alat yang paling efektif dalam mengajarkan konsep-konsep ilmiah yang kompleks dengan bantuan teknologi ini. Mahasiswa dapat melihat dan memahami bagaimana suatu fenomena ilmiah terjadi secara dinamis dan realistis. Contohnya, simulasi tentang gerak planet di tata surya memungkinkan mahasiswa untuk memvisualisasikan proses-proses tersebut tanpa harus bergantung pada peralatan laboratorium yang mahal atau sulit. Aplikasi pembelajaran berbasis internet. Perkembangan teknologi internet juga mempermudah akses ke berbagai materi pembelajaran secara daring. Aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Coursera, edX, dan Khan Academy menyediakan kursus dan modul pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa kapan saja dan di mana saja. Di dalam mata kuliah IKD, mahasiswa dapat memperdalam pemahaman mereka dengan mengikuti simulasi interaktif yang disediakan oleh platform-platform ini. Selanjutnya, alat analisis data digital. Alat analisis data berbasis digital memungkinkan mahasiswa untuk memproses dan menganalisis data ilmiah secara efisien. Berbagai perangkat lunak seperti Microsoft Excel, MATLAB, dan Python digunakan untuk mengolah data dan eksperimen atau simulasi yang membantu mahasiswa dan memahami pola, tren, dan hasil dari penelitian ilmiah. Hal ini sangat penting dalam pengajaran IKD karena banyak fenomena alam yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap data yang dihasilkan melalui eksperimen ilmiah. Ya, untuk materi selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Terima kasih. Baik. Pengaruh teknologi terhadap pembelajaran dan pemahaman konsep. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran IKD telah terbukti memberikan dampak positif dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Teknologi mempermudah proses pengajaran dengan memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan visual. Mahasiswa tidak hanya belajar melalui teks atau penjelasan verbal, tetapi juga melalui pengalaman langsung dengan alat bantu teknologi yang memungkinkan mereka untuk lebih mendalami konsep-konsep yang sulit. Selain itu, teknologi membantu mahasiswa untuk berpikir kritis dan analitis, karena mereka diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan data dan fenomena ilmiah secara langsung melalui simulasi atau alat analisis data. Pemahaman mahasiswa terhadap konsep-konsep abstrak juga semakin mudah dengan adanya alat visualisasi yang dapat memperlihatkan bagaimana suatu proses ilmiah bekerja secara real-time. Baik, materi selanjutnya saya serahkan pada teman saya.
Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kesimpulan. Perkembangan teknologi telah membawa dampak yang signifikan dalam pembelajaran ilmu keilmuan dasar, penggunaan simulasi virtual, aplikasi pembelajaran berbasis internet, dan alat analisis data digital telah memungkinkan mahasiswa untuk memahami konsep-konsep ilmiah yang kompleks dengan lebih mudah dan efisien. Teknologi ini tidak hanya membantu meningkatkan kualitas pengajaran, tetapi juga memberikan pengalaman belajar yang lebih kaya dan mendalam bagi mahasiswa. Kedepannya, integrasi teknologi dalam pembelajaran IPA diharapkan dapat terus berkembang untuk mendukung proses pendidikan yang lebih interaktif dan efektif. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 11 dan juga 12 telah mempresentasikan hasil diskusinya. Dan selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Nah, untuk sesi tanya jawab ini saya hanya membuka 2 pertanyaan untuk masing-masing kelompok. Dan yang ingin bertanya silakan menyebutkan nama dan NIM-nya dan juga pertanyaannya diberikan oleh kelompok yang mana. Untuk yang bertanya saya persilahkan. Baik, untuk saudara Rifat, saya persilahkan untuk memberikan pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifat dengan akhiran NIM 168 dari kelompok 8. Pertanyaan saya untuk kelompok 11. Berdasarkan kesimpulan dari makalah kelompok 11, mereka itu menyatakan bahwa teknologi informatika mendorong mahasiswa untuk berpikir lebih kritis dan kreatif dalam memahami fenomena alam serta mengembangkan kemampuan analisis di era digital ini. Terus pertanyaan saya itu, bagaimana integrasi teknologi informatika dalam pembelajaran IPA mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis mahasiswa? Dan apakah ada contoh penerapannya di luar konteks pembelajaran formal? Nah, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk saudara penanya. Untuk pertanyaannya silahkan dikirim di grup chat. Nah, penanya selanjutnya saya berikan kepada saudari Nabila Hilmalia Putri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Nabila Hilmalia Putri dengan akhiran NIM A190. Apakah keuntungan teknologi hanya bisa memberikan dampak positif, ataukah keuntungan tersebut juga mampu memberikan dampak negatif dalam pembelajaran IPA? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, untuk penanya berikutnya saya berikan kepada saudara Sultan. Saudara Sultan, silakan berikan pertanyaannya. Oke, terima kasih. Terima kasih moderator atas waktunya. Pertanyaan saya mudah. Kira-kira bagaimana alat analisis data digital dapat membantu dalam pengambilan keputusan pendidikan? Itu saja moderator. Terima kasih. Pertanyaan itu untuk kelompok 12, moderator. Oke, baik. Dan penanya selanjutnya saya berikan kepada Muhammad Rizky. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Jadi, langsung saja. Jadi, pertanyaan ini untuk kelompok 12 tadi sempat menyinggung tentang visualisasi 3D dan simulasi virtual. Nah, tadi
mereka sempat mengatakan bahwa visualisasi 3D ini dan simulasi virtual ini digunakan untuk membantu mahasiswa memahami fenomena ilmiah secara realistis tanpa memerlukan peralatan yang mahal. Nah, pertanyaannya, bagaimana keterbatasan teknologi ini dalam menggambarkan fenomena ilmiah kompleks seperti dinamika fluida atau interaksi molekuler dibanding dengan eksperimen langsung? Terima kasih. Nanti pertanyaannya saya akan tulis di kolom chat. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Untuk selanjutnya, mohon berikan teman-teman kepada kelompok 11 dan juga 12 untuk mencari jawaban dari pertanyaan teman-teman semua. Mohon untuk beri beberapa menit untuk kelompok 11 dan 12 mencari jawabannya. Moderator, boleh saya langsung jawab saja untuk pertanyaan dari Saudara Rifat? Oh, boleh. Silahkan jawab. Oke, baik. Tadi pertanyaan Saudara Rifat, bagaimana integrasi teknologi informatika dalam pelajaran IPA mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis mahasiswa dan apakah ada contoh penerapannya di luar konteks pembelajaran formal? Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Rifat. Integrasi teknologi informatika dalam pembelajaran IPA mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis mahasiswa melalui beberapa cara. Yang pertama, akses informasi yang lebih luas dan mendalam. Teknologi informatika membuka akses ke berbagai sumber informasi ilmiah yang sebelumnya sulit dijangkau. Mahasiswa dapat mengakses jurnal ilmiah, database penelitian, video edukatif, dan simulasi ilmiah secara online. Akses yang luas ini memungkinkan mereka untuk mendapat perspektif yang lebih beragam, membandingkan berbagai teori dan penelitian, dan menemukan informasi yang relevan untuk menganalisis suatu masalah. Yang kedua, pengalaman praktis dan simulasi. Teknologi informatika memungkinkan mahasiswa untuk berinteraksi dengan konsep-konsep IPA melalui simulasi dan model virtual. Contohnya, mahasiswa dapat menggunakan software simulasi untuk mempelajari konsep-konsep fisika seperti gerak, gaya, dan energi atau untuk melakukan eksperimen kimia. Yang ketiga, kolaborasi dan diskusi online. Platform online seperti forum diskusi, ruang kelas virtual, dan aplikasi chat memungkinkan mahasiswa untuk berkolaborasi dengan teman sekelas dan dosen untuk menyelesaikan tugas, berdiskusi tentang topik IPA, dan berbagai ide. Yang keempat, analisis data dan visualisasi. Teknologi informatika menyediakan alat-alat yang memungkinkan mahasiswa untuk menganalisis data ilmiah secara lebih mudah dan efisien. Software, statistik, dan visualisasi data dapat membantu mahasiswa untuk mengelola data eksperimen, membuat grafik, dan menyajikan hasil analisis dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami. Untuk contoh penerapan di luar konteks pembelajaran formal itu ada 3, yaitu yang pertama, citizen science. Mahasiswa dapat berpartisipasi dalam proyek citizen science, di mana mereka menggunakan aplikasi smartphone atau platform online untuk mengumpulkan data ilmiah tentang lingkungan, kesehatan, atau bidang lainnya. Contohnya aplikasi iNaturalis memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi spesies tumbuhan dan hewan, dan data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk penelitian ilmiah. Yang kedua, virtual reality dan
augmented reality. Teknologi VR dan AR dapat digunakan untuk menciptakan pengalaman belajar yang imersif dan interaktif. Mahasiswa dapat menggunakan VR untuk menjelajahi lingkungan ilmiah seperti interior sel manusia atau sistem tata surya, atau menggunakan AR untuk melihat model 3 dimensi organ tubuh manusia di atas meja mereka. Yang ketiga, platform pembelajaran online. Platform pembelajaran online seperti Khan Academy, Coursera, yang menawarkan berbagai kursus IPA yang interaktif dan berbasis teknologi. Mahasiswa dapat mengakses materi pembelajaran, menyelesaikan pelatihan, dan berinteraksi dengan dosen melalui forum diskusi. Mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan memperluas pengetahuan mereka di bidang IPA. Baik, itu jawaban dari saya. Untuk Saudara Rifat, bagaimana? Oke, baik. Tadi juga sudah dijelaskan ketiga platform tentang platform pembelajaran online seperti Akademik Orga apa tadi itu yang menawarkan berbagai kursus IPA, interaktif dan berbasis teknologi. Nah, berdasarkan contoh itu, bagaimana tingkat kesiapan mahasiswa dalam memanfaatkan teknologi informatika, terutama bagi mahasiswa yang memang memiliki kayak akses terbatas ke perangkat teknologi. Sedangkan tadi itu semua yang disebutkan semua menggunakan teknologi. Saudara Rifat, boleh dikirim di grup lagi? Oke. Permisi moderator, saya mau menjawab pertanyaan dari Sultan Fatur Rahman. Oke, baik. Silakan untuk menjawab pertanyaan. Jawaban saya yaitu alat analisis data digital memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan pendidikan dengan menyediakan informasi yang lebih terstruktur, mendalam, dan berbasis bukti. Berikut cara kerja alat-alat tersebut. Nomor 1, identifikasi kebutuhan siswa. Alat analisis data dapat mengidentifikasi pola belajar siswa, termasuk kekuatan dan kelemahan individu. Misalnya data hasil ujian, partisipasi kelas, atau akses ke platform e-learning. Membantu guru menyesuaikan strategi pengajaran berdasarkan kebutuhan siswa. Dan yang kedua yaitu pemantauan dan evaluasi kinerja. Administrasi sekolah dapat menggunakan alat ini untuk memantau keberhasilan program pendidikan. Laporan visualisasi data seperti grafik atau dashboard memberikan gambaran langsung mengenai perkembangan seperti akademik siswa dan efektivitas umum, efektivitas kurikulum, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan Saudara Sultan? Apakah jawabannya mencukupi? Oke, terima kasih Saudara Adrian. Menurut saya sudah cukup untuk penjelasannya.
Terima kasih. Sama abangku. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Moderator, mungkin saya mau menjawab lagi pertanyaan dari Saudara Rifat tadi, boleh? Oke, silahkan. Oke, baik. Jadi pertanyaan Saudara Rifat tadi bagaimana kesiapan mahasiswa dalam memanfaatkan teknologi informatika, terutama bagi mereka yang memiliki akses terbatas ke perangkat teknologi. Jadi kesiapan mahasiswa dalam memanfaatkan teknologi informatika, terutama bagi mereka yang memiliki akses terbatas ke perangkat teknologi, merupakan tantangan yang kompleks. Meskipun teknologi informasi telah menjadi bagian integral dari pendidikan modern, kesenjangan akses dan kesiapan masih menjadi hambatan bagi mahasiswa. Jadi ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, kesenjangan akses. Kesenjangan akses ada beberapa. Yang pertama itu perangkat teknologi. Mahasiswa dengan akses terbatas mungkin tidak memiliki komputer pribadi, laptop, atau smartphone yang memadai untuk mengakses platform pembelajaran online, menjalankan software edukatif, atau menyelesaikan tugas-tugas digital. Terus konektivitas internet. Akses internet yang stabil dan terjangkau juga menjadi faktor penting. Mahasiswa di daerah terpencil atau dengan kondisi ekonomi lemah mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses internet dengan kecepatan dan kualitas yang memadai. Yang kedua, keterampilan digital. Yang pertama itu literasi digital. Mahasiswa dengan akses terbatas mungkin memiliki keterbatasan dalam digital dasar, seperti menggunakan komputer, mengoperasikan perangkat lunak, dan mengakses informasi online. Yang kedua, keterampilan teknis. Keterampilan teknis yang lebih spesifik seperti pemrograman, desain web, atau analisis data. Mungkin juga kurang berkembang karena kurangnya kesempatan untuk belajar dan berlatih. Yang ketiga, dukungan dan fasilitas. Dukungan dan fasilitas terbagi beberapa. Yang pertama itu ada fasilitas kampus. Kampus dengan fasilitas komputer dan internet yang memadai dapat membantu mahasiswa dengan akses terbatas untuk mengakses sumber daya digital. Namun, tidak semua kampus memiliki fasilitas yang lengkap dan mudah diakses. Yang kedua, program pendukung. Program khusus yang dirancang untuk membantu mahasiswa dengan akses terbatas, seperti pelatihan keterampilan digital, bantuan keuangan untuk membeli perangkat teknologi, atau akses ke pusat komputer. Yang keempat, strategi adaptasi. Terbagi beberapa juga. Yang pertama itu pembelajaran campuran. Modul pembelajaran campuran atau blended learning yang menggabungkan pembelajaran online dan tatap muka dapat membantu mahasiswa dengan akses terbatas untuk tetap mengikuti pembelajaran. Yang kedua, materi offline. Penyediaan materi pembelajaran offline seperti buku, teks, modul cetak, atau video yang dapat diunduh dapat membantu mahasiswa yang tidak memiliki akses internet yang stabil. Yang ketiga, kolaborasi dan dukungan teman sebaya. Membangun sistem dukungan dan kolaborasi di antara mahasiswa, di mana mereka dapat saling membantu dalam mengakses informasi yang menyelesaikan tugas-tugas digital, dapat membantu mengatasi keterbatasan akses. Baik, saya rasa itu saja. Bagaimana Saudara Rifat? Oke, baik. Saya rasa mungkin jawabannya sudah cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan? Jika tidak ada,
Untuk kelompok 11 dan 12, apakah ingin menjawab pertanyaan yang lain? Izin moderator, saya mau menjawab pertanyaan dari Nabila Helmalia Putri. Baik, silahkan. Oke, baik. Dampak positif teknologi dalam pembelajaran IPA, yaitu ada akses informasi yang luas. Teknologi memudahkan siswa dan guru untuk mengakses berbagai sumber belajar seperti jurnal ilmiah, video pembelajaran, simulasi eksperimen, dan aplikasi edukasi. Keuntungan teknologi tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga dapat memberikan dampak negatif dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Yaitu yang pertama, ketergantungan pada teknologi. Siswa mungkin menjadi terlalu bergantung pada teknologi, sehingga kurang melatih kemampuan berpikir kritis dan problem solving secara manual. Yang kedua, ada yang dinamakan distraksi, yaitu penggunaan teknologi yang tidak terkontrol, seperti ponsel atau tablet, dapat mengalihkan perhatian siswa dari pembelajaran ke aktivitas non-produktif seperti media sosial. Yang ketiga, ada kesenjangan akses. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Hal ini dapat menimbulkan ketimpangan dalam kualitas pembelajaran. Yang terakhir, ada masalah etika dan akurasi. Informasi yang ditemukan melalui internet belum tentu akurat atau valid, sehingga siswa perlu panduan untuk membedakan sumber terpercaya. Jadi itu saja jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sebelumnya saya bertanya kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan? Saya mau Jika tidak, oke, silahkan. Baik, nama saya Muhammad Alino Pratama. Saya ingin menambahkan sedikit saja. Dari pertanyaannya Nabila, apakah keuntungan teknologi hanya bisa memberikan dampak positif, ataukah keuntungan tersebut mampu memberikan dampak negatif dalam pembelajaran IPA? Menurut saya, teknologi itu punya dua sisi dalam pembelajaran IPA. Di satu sisi, bikin belajar lebih mudah dan lebih menarik, seperti lewat simulasi atau mungkin lewat video. Tapi kalau terlalu bergantung, kita juga bisa kurang kreatif atau malah terganggu sama hal lain, sama sosial media contohnya. Jadi harus bijak-bijak saja pakai teknologi. Itu saja. Terima kasih. Baik, itu tadi sedikit tambahan dari saudara Muhammad Aldino. Kemudian saya serahkan kepada penanya apakah sudah puas dengan jawabannya atau belum dipahami. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan dari kelompok 11 dan juga tambahan jawaban dari Aldino sendiri. Jadi dari kelompok 11 tadi saya menangkap ada 5 dampak negatif yang bisa timbul, yaitu ketergantungan pada teknologi, distraksi, penggunaan teknologi yang tidak terkontrol, kesenjangan akses, dan juga masalah akurasi. Sedangkan dari jawaban Aldino tadi, dia menyatakan bahwa dalam pembelajaran IPA itu teknologi mempunyai dua sisi, yang dimana sisi positifnya pembelajaran itu lebih mudah dan menarik, tetapi kalau terlalu tergantung, jadi mahasiswa ataupun siswanya itu jadi kurang kreatif. Dan saya rasa itu sudah sangat cukup jawabannya. Terima kasih.
Baik, untuk pertanyaan terakhir, apakah sudah ingin dijawab? Moderator, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Muhammad Rizky tentang Baik, bagaimana silahkan dijawab. Pertanyaan Saudara Rizky, bagaimana keterbatasan teknologi ini dalam menggambarkan fenomena ilmiah kompleks seperti dinamika fluida atau interaksi molekuler dibandingkan dengan eksperimen langsung? Teknologi seperti simulasi komputer dan kecerdasan buatan memiliki potensi besar dalam menggambarkan fenomena ilmiah kompleks seperti dinamika fluida atau interaksi molekuler. Namun ada beberapa keterbatasan jika dibandingkan dengan eksperimen langsung. Pertama, akurasi model dan asumsi. Simulasi model matematis yang digunakan dalam simulasi seringkali memerlukan penyederhanaan atau asumsi tertentu untuk membuat perhitungan lebih efisien. Ini bisa menyebabkan hasil yang kurang akurat, terutama untuk fenomena yang melibatkan turbulensi kompleks dalam dinamika fluida atau interaksi molekul yang sangat dipengaruhi oleh kondisi kuantum. Eksperimen langsung, data yang diperoleh dari eksperimen biasanya mencerminkan fenomena fisik yang sebenarnya, meskipun seringkali terpengaruh oleh keterbatasan alat pengukuran. Yang kedua, skala dan resolusi. Pada simulasi, terbatas oleh kekuatan komputasi sehingga sulit untuk mensimulasikan sistem besar, misalnya aliran atmosfer global atau resolusi atomik dengan akurasi tinggi dalam waktu yang wajar. Pada eksperimen langsung, dapat mencakup sistem skala besar atau kecil secara langsung. Tetapi resolusi spasial atau temporal mungkin terbatas tergantung pada teknologi pengukuran. Nomor 3, fenomena non-linear dan tidak terduga. Pada simulasi, sistem non-linear atau fenomena yang belum sepenuhnya dipahami mungkin sulit dimodelkan karena keterbatasan teori yang mendasarinya. Pada eksperimen langsung, lebih memungkinkan untuk mengungkap fenomena tak terduga yang belum dimodelkan sebelumnya. Nomor 4, biaya dan waktu. Pada simulasi, meskipun seringkali lebih murah dibandingkan eksperimen, simulasi yang sangat kompleks bisa memerlukan waktu komputasi yang sangat lama dan sumber daya superkomputer. Sedangkan pada eksperimen langsung, bisa sangat mahal terutama jika memerlukan peralatan khusus, bahan mahal atau fasilitas besar seperti terowongan angin atau akselerator partikel. Nomor 5, validasi dan verifikasi. Pada simulasi, hasilnya sering memerlukan validasi terhadap data eksperimen untuk memastikan keandalan. Pada eksperimen langsung, data eksperimen seringkali dianggap sebagai kebenaran dasar, tetapi tetap rentan terhadap kesalahan manusia atau alat. Nomor 6, keterbatasan pemahaman fisik. Pada simulasi, hanya sebaik pemahaman teoritis yang digunakan untuk membangun model. Jika ada aspek fenomena yang belum dipahami secara ilmiah, simulasi tidak akan dapat menangkapnya. Pada eksperimen langsung, dapat memberikan wawasan aspek yang belum dipahami, meskipun interpretasi data masih memerlukan konteks teoritis. Kesimpulannya, simulasi teknologi dan eksperimen langsung saling melengkapi. Simulasi unggul dalam eksplorasi awal dan skenario berulang dengan biaya rendah, sedangkan eksperimen langsung diperlukan untuk validasi, eksplorasi fenomena baru, dan pengukuran dalam kondisi nyata. Pendekatan terbaik biasanya menggabungkan keduanya, dengan simulasi untuk mempercepat penelitian dan eksperimen untuk memastikan keakuratan dan relevansi ilmiah. Baik, itu saja jawaban dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sebelumnya saya ingin bertanya lagi, apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan? Baik, jika tidak ada, saya kembalikan kepada penanya. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Dari poin-poin tadi yang sudah disebutkan sampai 6 dan juga kesimpulannya tadi sudah meringkaskan dari semua penjelasan dari poin 1 dan 6 yang sangat panjang itu, saya rasa saya cukup paham dengan hal yang disampaikan oleh kelompok 12. Terima kasih. Baik, terima kasih. Permisi, Mem, apakah sudah boleh ditutup diskusinya?
Kalau misalnya ada yang mau bertanya boleh ke sesi Baik. kedua. Tapi kalau Baik, misal sudah tidak ada boleh ditutup. Jadi dilempar dulu ke audiens ya, moderator. baik. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, jika tidak ada teman-teman yang bertanya, maka diskusi pada hari ini saya tutup. Saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 11 dan juga 12 telah mempresentasikan hasil diskusinya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bertanya, yang menjawab. Saya sebagai moderator minta maaf atas jika ada kesalahan kata-kata. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada Mem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya dulu, apakah kalian habis ini ada mata kuliah? Ada, Mem. Ada Mem di jam 3 yang di jam 15.00 ada pendidikan kewarganegaraan Mem, itu offline Mem. Jam berapa? Jam 3 Mem. Jam 3, Mem. 3 sore. Mas. Oke. Give me 10 minutes or 5 minutes. Is it okay? Baik Mem. Problem, Mem. Oke ya. Ya, tadi terkait teknologi dan IPA sebenarnya materinya masih kurang mengena ya. Karena yang dimaksud ini mungkin lebih ke teknologi yang sudah di-develop apa aja gitu ya. Tapi mungkin tadi yang dijelaskan lebih ke pendidikan ya gitu. But it's okay ya. Karena tidak ada batasan dari tema itu seperti apa luasnya ya. Jadi semoga bisa nanti dieksplor kembali bahwa teknologi ini yang dimaksud bisa jadi produk dari IPA itu sendiri. Karena IPA itu kan bisa berupa metode ilmiah ya, atau juga bisa berupa output dari metode ilmiah itu, yaitu pengembangan teknologi yang kalian mungkin baru-baru pakai ya, misalnya dengan menjawab pertanyaan pakai chat GPT gitu ya, atau yang mungkin saya baru juga tahu bahwa WhatsApp juga ada AI-nya sekarang ya, yang apa tadi itu Meta AI ya. Nah, jadi lebih mudah sekali untuk kita mendapatkan jawaban dari situ, dari pertanyaan yang kita copy gitu ya. Tapi pesan saya satu, karena ini terakhir gitu ya, dan minggu depan kita sudah tidak masuk, adik-adik dengan penggunaan teknologi itu boleh kita menggunakan ChatGPT atau teknologi yang memudahkan kita dalam mengerjakan tugas. Hanya saja kalau saya bisa review makalah kalian, masih ada beberapa makalah yang harusnya masih bisa diedit gitu ya dengan otak kalian gitu ya, atau harus dilihat lagi itu gitu karena ada kelihatan kalau output AI itu seperti apa gitu ya. Jadi nanti next time entah di mata kuliah yang lain AI boleh tetap dipakai, tapi sebelum dikumpulkan ke dosen boleh dilihat dulu gitu ya, apakah yang sudah kalian pakai output AI-nya itu benar atau tidak, dan juga tentu parafrasenya agar tidak terlalu kaku seperti robot tulisannya gitu ya. Jadi stay kritis gitu ya, tetap kritis, tetap dipakai juga ya kemampuan kalian dalam menganalisa walaupun teknologi sudah berkembang gitu ya. Nah, ini saya kirimkan ada link UAS untuk pertemuan depan dan 2 pertemuan selanjutnya. Jadi ada 2 kali nanti saya absen kalian dari pengisian link ini. Jadi coba nanti bisa dilihat secara mandiri. Silakan, formatnya mirip dengan UTS, hanya saja tentu kontennya berbeda. Kalaupun misalnya ada yang mau ditanyakan,
di luar dari waktu mata kuliah yang hari ini selesai, misalnya besok-besok terkait UAS-nya seperti apa, silakan bisa di chat saya gitu ya lewat WA. Saya juga belum periksa untuk UTS-nya, tapi sepertinya ada beberapa mahasiswa yang belum mengumpulkan itu, dan saya sudah tutup aksesnya. Kalaupun misalnya ada dari kalian yang belum UTS, mohon bisa info ke saya, harus lapor ke saya gitu, biar nanti saya bisa buka lagi. Karena tentunya kalau nilai UTS-nya nggak ada, pasti nilainya juga akan jelek gitu ya, ditotalkan. Seperti itu ya. Satu lagi, karena ini rapel 2 kali kehadiran, maka tentunya ini akan berimbas juga di persentase kehadiran kalian gitu ya. Saya belum bisa totalkan dari pertemuan awal sampai sekarang, apakah ada yang tidak memenuhi kehadiran karena kan minimal 75% ya. Jadi itu nanti bisa adik-adik mungkin nanti saya lapor kembali ke WA Group seperti apa kehadiran kalian semua gitu ya. Untuk hari ini yang tidak hadir ada Sahril dan kalau nggak salah siapa tadi itu ya. Ada 2 orang yang tidak hadir intinya gitu ya. Jadi 2 orang itu mohon kalau Mem, misalnya permisi ya. Mem. Permisi, Mem. Atas nama Saril Kaseng hadir Mem. Ya, tadi berarti lambat ya, Sahril. Sama satu lagi perempuan saya lupa. Lambat juga. Mem, Steffi Manuel, Mem. Ya sudah. Pokoknya Sahril udah, sama satu orang lagi saya lupa namanya. Saya tadi, Perempuan. kalau saya Mem Arvin Geraldi Mem, saya telat 20 menit tadi. Ya intinya kalau sudah saya tidak sebutkan berarti hadir. Ya. Terima kasih Sip. Mem. Oke, thank you. Nah, mungkin itu saja kalau dari saya adik-adik terkait materi hari ini. Adik-adik bisa eksplor kembali lah terkait teknologi, karena kan sebenarnya pendidikan bahasa Inggris dengan pendidikan biologi itu mirip-mirip ya, aplikasi pendidikannya gitu ya. Hanya saja beda di kontennya gitu ya. Kalau kalian mungkin teknologinya lebih ke bahasa Inggris gitu gimana gitu ya. Kalau saya lebih ke biologinya gitu ya. Jadi teknologi itu tadi tentunya bisa menguntungkan dan merugikan, dan harapannya kalian nanti bisa tetap menggunakan tools teknologi itu lebih ke arah positif dibandingkan negatif gitu ya. Karena saya saja pun walaupun prodi pendidikan biologi, saya juga pakai tools untuk bahasa Inggris gitu ya. Misalnya kayak Elsa Speak gitu ya. Mungkin adik-adik juga pasti lebih familiar dengan tools-tools bahasa Inggris gitu ya. Karena tools-tools itu kan sebenarnya bisa membuat sesuatu itu lebih efisien. Misalnya saya yang harusnya ikut ikut les bahasa Inggris offline gitu ya, untuk preparasi IELTS gitu atau TOEFL, itu tidak bisa berkunjung ke sana atau ke tempat les offline karena tetap ada profesi juga di sini bekerja, maka saya membutuhkan teknologi dengan purchase atau subscribe tools-tools yang bisa saya nikmati gitu ya, atau saya pelajari walaupun hanya di rumah gitu ya. Nah, teknologi di mungkin prodi kalian misalnya apalagi gitu ya yang bisa dieksplor. Mungkin lebih ke latihan speaking atau latihan listening gitu ya, atau latihan kemampuan lain gitu ya dalam bahasa. Nah, kalau saya mungkin lebih ke simulasi, betul tadi ada simulasi-simulasi yang di kalau sekarang itu banyak sekali kayak website yang memprovide ya simulasi-simulasi untuk kayak di lab gitu ya, karena di lab kami pun sekarang masih banyak hal yang terbatas gitu, jadi ada praktikum yang harusnya advance dan dilakukan secara langsung di lab itu tetap tidak bisa dilakukan karena alat dan safety-nya tidak terjamin, sehingga harus membutuhkan website untuk ya mahasiswa bisa melihat simulasinya gitu. At least mereka tidak
asing lah dengan hal-hal itu walaupun tidak dipraktekkan secara langsung gitu ya. Jadi seperti itu ya untuk teknologi. Itu sedikit tambahan dari saya, and maybe that's it ya for my input untuk adik-adik semua. Silakan mungkin bisa siap-siap mau kuliah. Dan karena minggu depan sudah tidak ketemu lagi, saya minta maaf kalau misalnya ada kekurangan dari saya atau kesalahan selama bertemu, walaupun hari ini Maya juga ya tidak tatap muka secara langsung. Jadi mohon maaf secara online gitu ya kalau ada kesalahan. Dan terima kasih banyak adik-adik sudah kooperatif dan belajar dengan baik. Semoga nilainya bisa bagus-bagus semua dan tidak ada yang mengulang, karena IKD itu sepertinya hanya terakhir di angkatan kalian gitu ya. Jadi ada perubahan kurikulum nantinya dan IKD itu sudah tidak ada di tahun selanjutnya. Jadi bayangkan kalau ada yang mengulang, itu bagaimana konversinya nanti gitu ya. Jadi mohon kalau misalnya saya mention nama-nama yang belum ada nilainya, mohon bisa segera gitu ya. Biar saya bisa tetap pertahankan ada nilai kalian walaupun misalnya kurang maksimal atau terlambat dan sebagainya gitu ya. Oke, itu saja dari saya adik-adik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, man.